Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rayanda, asal dari Pasaman Barat, NIM 21087028, jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang petikan materi dalam buku yang berjudul Motor Control and Learning a Behavioral Emphasis, yaitu pada halaman 19 sampai halaman 95. Baiklah, kali ini kita akan bahas pada bab pertama, yaitu materi tentang evolusi bidang studi. Evolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perubahan. Evolusi juga memiliki pengertian perubahan dari waktu ke waktu pada satu atau lebih sifat yang diwariskan pada suatu populasi organisme. Jadi ya, konsep evolusi yaitu suatu perubahan. Kalau dalam olahraga, evolusi yaitu perubahan suatu gerakan dari yang kurang tepat menuju gerakan yang lebih tepat sesuai dengan yang pertama, kita akan membahas tentang memahami gerakan atau yang disebut dengan understanding movement. Pengetahuan tentang mekanika tubuh, anatomi, dan kinesiologi sangat penting untuk memahami suatu gerakan. Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman tentang kerangka gerak. Jadi ya, konsep dalam memahami suatu gerakan yaitu kita harus mengetahui bagaimana mekanisme suatu tubuh dan juga anatomi ataupun struktur terhadap tubuh tersebut. Maka ketika kita sudah memahami terhadap hal tersebut, maka kita akan mudah dalam memahami suatu gerakan. Yang kedua yaitu tingkat analisis perilaku atau yang disebut dengan behavioral level of analysis. Tingkat analisis perilaku ini bagaimanapun lebih menarik dan lengkap bila dikombinasikan dengan dua bidang studi lainnya. Masing-masing mewakili tingkat analisis yang lebih dalam. Jadi konsep dari tingkat analisis perilaku yaitu ya lebih lengkap apabila dikombinasikan dengan dua bidang studi lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan menekankan yang disebut dengan emphasizing application. Pendekatan yang diambil dalam artikel ini adalah untuk fokus pada interaksi timbal balik antara lingkungan dan sistem motorik. Jadi ya, konsep dari menekankan gerakan yaitu ya suatu interaksi dilakukan dengan secara fokus sehingga terjadi yang namanya timbal balik antara lingkungan dan sistem motorik. Jadi ya, antara lingkungan dan sistem motorik itu saling berkaitan. Jika lingkungannya mendukung, maka motoriknya bisa terjalin dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu aplikasi potensial atau yang disebut dengan potential application, yaitu belajar di bidang kontrol dan pembelajaran motorik. Tetapi generalisasi potensial tidak boleh dibatasi pada jenis kegiatan ini. Banyak tindakan yang tampaknya ditentukan secara genetik seperti berjalan dan mempertahankan postur tubuh sedang dipertimbangkan di sini. Jadi ya, konsep dari aplikasi potensial yaitu selalu belajar dalam suatu bidang untuk mempelajari suatu pembelajaran motorik. Kemudian organisasi lapangan. Dalam pemeriksaan penelitian awal tentang gerakan dan pembelajaran akan terbukti bahwa lapangan seperti yang kita kenal hari ini muncul dari dua badan pengetahuan yang terisolasi. Dua area ini adalah yang pertama yaitu cabang neurofisiologi, yaitu suatu gerakan yang terkait dengan referensi pada gerakan itu sendiri. Kemudian cabang psikologi, maksudnya ya cabang yang berkaitan dengan keterampilan tingkat tinggi dengan sangat sedikit mengacu pada mekanisme neurologis yang terlibat. Jadi perbedaan antara dua cabang ini yaitu kalau
neurofisiologi, yaitu berkaitan hanya pada gerakan itu sendiri, namun pada cabang psikologi itu berkaitan yang mengacu terhadap tingkat keterampilan atau gerakan yang tinggi. Kemudian penelitian awal, sebuah catatan menarik dari beberapa wawasan awal tentang aksi dan gerakan muncul dalam ulasan oleh Major pada tahun 2021. Dalam tulisan sejarah ini, Major menelusuri asal mula sejumlah ide dalam pemikiran saat ini filsuf atau filsafat seperti Plato, Aristoteles, dan Galen. Beberapa menyediakan empiris paling awal tentang keterampilan motorik adalah dilakukan sekitar tahun oleh astronom Bessel, dikutip oleh Walford pada tahun 1968, yang mencoba untuk memahami perbedaan di antara rekan-rekannya dalam mencatat waktu transit pergerakan bintang. Kemudian penelitian pasca Perang Dunia Kedua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dunia, dan tidak mengherankan bahwa hal itu juga memiliki pengaruh yang sangat besar pada penelitian motor skill. Jadi ya, motorik ini juga berpengaruh terhadap ataupun ada hubungannya, ada kaitannya dengan penelitian pasca perang. Kemudian akhir abad, yaitu pada tahun 1970-an, membawa perubahan besar-besaran di bidang kontrol dan pembelajaran gerakan. Jadi ya, pada akhir abad ya mulai berkembangnya ilmu motorik ini ya pada tahun 1970-an, yaitu yang membawa perubahan-perubahan besar terhadap ilmu perkembangan motorik ini. Kemudian kita akan masuk ke bab 2, yaitu metodologi untuk mempelajari performa motor. Yang pertama kita akan masuk materi tentang klasifikasi keterampilan motorik. Pertama, dalam literatur penelitian tentang perilaku dan kontrol motorik, berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan tugas dan gerakan. Istilah-istilah ini harus dipahami jika kita ingin berkomunikasi tentang lapangan. Alasan kedua adalah bahwa hukum perilaku motorik tampaknya bergantung pada jenis kinerja, yaitu kelas dan tugas yang dipertimbangkan. Ya, artinya hubungan antara variabel independen dan dependen tertentu seringkali berbeda untuk satu kelas tugas atau perilaku jika dibandingkan dengan kelas lainnya. Kemudian yang kedua, keterampilan diskrit, berkelanjutan, dan serial. Keterampilan diskrit bisa sangat cepat, hanya membutuhkan sepersekian detik untuk menyelesaikan. Misalnya ya dalam menendang, mengedipkan mata. Akan tetapi mereka juga membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya, karena dalam menulis ciri khas Anda, keterampilan diskrit juga bisa sangat kognitif. Ya, berarti dalam keterampilan diskrit, berkelanjutan, dan serial ini bahwasanya keterampilan diskrit itu berlangsung sangat cepat. Ya, contohnya dalam suatu gerakan menendang ataupun dalam suatu gerakan kedipan mata, itu berlangsung sangat cepat. Namun dalam menyelesaikan suatu masalah itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, masuk pada materi keterampilan terbuka versus tertutup. Keterampilan terbuka adalah keterampilan yang lingkungannya terus-menerus mungkin tidak dapat diprediksi, berubah sehingga pemain tidak dapat secara efektif merencanakan seluruh gerakan sebelumnya. Ya, contohnya yang adalah tembakan penalti di hoki es. Saat bermain skating menuju kiper, pemain dapat membuat keputusan umum tentang apakah akan pergi ke kiri atau ke kanan, tetapi keputusan akhir mungkin bergantung pada apa yang dilakukan oleh kiper. Adapun contoh yang lain dalam keterampilan terbuka versus tertutup ini yaitu
mengemudi di jalan bebas hambatan yang sibuk. Yang keempat, masuk pada materi pertimbangan dasar dan pengukuran. Masalah mendasar dalam sains menyangkut bagaimana perilaku objek studi diukur dan perilaku motorik tidak terkecuali. Kemudian yang kelima yaitu mengukur perilaku motorik. Di bidang perilaku dan kontrol motorik, pengukuran pada dasarnya dapat didekati dengan 3 cara berbeda. Pada tingkat yang paling umum, kita dapat menggambarkan seberapa baik suatu gerakan mencapai beberapa tujuan lingkungan yang melekat dalam tugas tersebut. Misalnya, apakah suatu target tercapai atau tidak. Jadi ya, dalam mengukur perilaku motorik, kita dapat mengambil contoh bahwasanya dalam mencapai suatu target, mesti kita akan bertolak ukur apakah target itu tercapai atau target itu masih belum tercapai. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah ataupun kekurangan penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.